Baiklah, selamat pagi anak-anak semua. Bertemu kembali dengan Ibu Rohani dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang teks literasi buku fiksi dan non-fiksi. Apa itu buku fiksi dan buku non-fiksi? Baiklah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang buku fiksi dan buku non-fiksi, baiklah, kita akan menyaksikan sebuah cerita yang berjudul Timun Emas. Kita saksikan bersama-sama dan kita perhatikan bagaimana jalan ceritanya. Timun Emas. Di suatu desa hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sarni. Dia tinggal sendirian dan merasa kesepian. Dia sangat mendambakan adanya seorang anak yang bisa menemaninya. Suatu sore, Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu. Di tengah jalan, Mbok Sarni bertemu dengan raksasa pemakan manusia. Ia gemetar ketakutan dan memohon raksasa untuk membiarkannya pergi. "Baiklah, aku akan melepaskanmu kalau kau bisa memberiku seorang anak untuk disantap," gelegar suara raksasa tersebut. "Tapi aku tidak punya anak," jawab Mbok Sarni dengan lirih. "Kalau begitu, ambil biji mentimun ini, aku titip untuk kau tanam. 15 tahun lagi aku akan kembali untuk memakannya," geram sang raksasa. Mbok Sarni pun pulang dan menanam biji itu di halaman rumahnya. Setelah 2 minggu, mentimun itu tumbuh dan berbuah sangat lebat. Salah satu mentimun terlihat berukuran cukup besar. Mbok Sarni kemudian memetik dan membelahnya. Ternyata mentimun itu berisi seorang bayi yang cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Mas. Walaupun bahagia mendapatkan seorang anak, Mbok Sarni teringat akan janjinya pada raksasa. Ia berpikir keras mencari cara agar Timun Mas tidak diambil oleh raksasa. Setelah mendengar tentang adanya petaka sakti, ia segera menyuruh Timun Mas untuk pergi meminta pertolongan. Oleh sang petapa, Timun Mas diberi 4 buah bungkusan kecil untuk ditaburkan jika ia dikejar raksasa. Benar saja, ketika saatnya tiba, raksasa datang menagih janjinya. Mbok Sarni berusaha mengulur waktu agar Timun Mas bisa kabur. Menyadari hal itu, si raksasa murka dan segera mengejar Timun Mas. Pertama, Timun Mas melemparkan kantong yang berisi biji mentimun. Sungguh ajaib, timbul ladang mentimun yang lebat buahnya. Langkah raksasa pun menjadi terhambat karena tubuhnya terlilit batang mentimun. Lalu, dari jarum di kantong kedua, tumbuhlah pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Kemudian, garam dalam kantong ketiga mengubah hutan menjadi lautan yang sangat luas. Namun, raksasa tetap saja berhasil terbebas dari hambatan dan terus mengejar Timun Mas. Ketakutan, Timun Mas pun melempar kantong terakhirnya yang berisi terasi. Dari situ terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya sang raksasa terjebur di dalamnya dan mati. Timun Mas kembali ke rumah Mbok Sarni dengan lega. Mereka pun kini hidup berbahagia. Nah, sekarang Kak Eka mau kasih pertanyaan dari cerita yang telah disampaikan tadi. Pertanyaan pertama, berdasarkan cerita rakyat tersebut, raksasa tidak jadi memakan Mbok Sarni karena... Pertanyaan kedua, amanat yang terkandung dalam cerita
cerita adalah. Dan pertanyaan ketiga, berdasarkan cerita rakyat tersebut, Mbok Sarmi mengingkari janjinya pada raksasa. Ia tidak mau menyerahkan anak dari biji mentimun pada raksasa untuk dimakan. Kejadian yang dapat dianggap mirip dengan hal ini adalah. Oke, kalau kamu menyimak ceritanya dengan baik, pasti bisa jawab ketiga pertanyaannya. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Buat yang mau tahu jawaban dan pembahasan lengkapnya, Ya, oke, kita sudah menonton film tentang Timun Mas dan ada beberapa pertanyaan yang ada di situ yang bisa kita jawab. Kemudian kita akan lanjutkan pembahasan tentang buku fiksi dan non-fiksi. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang buku fiksi. Nah, buku fiksi itu contohnya seperti apa ya? Nah, di sini ada contohnya Terbelah di Langit Amerika. Ini adalah sebuah contoh dari buku fiksi. Jadi apa itu fiksi? Nah, fiksi itu berarti tidak nyata, atau rekaan, atau imajinasi, atau khayalan, gitu ya. Jadi buku itu berisi cerita rekaan, bisa bersumber dari imajinasi, dari khayalan, yaitu khayalan dari penulisnya sendiri. Nah, sebagai contoh itu buku fiksi adalah novel, komik, dan cerpen. Ini semua masuk golongan buku fiksi. Nah, baiklah, kita akan membahas tentang unsur-unsur yang ada di dalam buku fiksi. Unsur apa yang ada dalam buku fiksi tersebut? Yang pertama yaitu adanya tema. Tema itu adalah pokok permasalahan yang dibahas dalam sebuah cerita fiksi. Yang kedua, adanya tokoh. Tokoh itu yaitu pemeran-pemeran, baik itu pemeran utama maupun pemeran sampingan yang ada di dalam sebuah buku fiksi. Yang ketiga, ada alur. Alur itu adalah urutan dari sebuah peristiwa. Urutannya, ya. Apakah urutannya dari awal berurutan sampai ke akhir? Apakah urutannya dari puncak permasalahan kemudian membahas ke masa yang lalu? Nah, di sini kita temukan di dalam alur. Yang berikutnya adalah konflik. Konflik itu permasalahan yang ada di dalam sebuah cerita. Permasalahan yang timbul dalam sebuah cerita. Selanjutnya ada latar. Latar itu ada latar waktu, latar tempat, dan ada latar suasana. Latar tempat itu adalah tempat kejadian yang ada di dalam cerita. Kemudian waktu yang ada di dalam cerita tersebut. Selanjutnya suasana yang ada di dalam cerita, apakah itu suasana menggembirakan, menyenangkan, menegangkan, dan sebagainya. Kemudian kita akan menemukan amanat, ya. Amanat itu yaitu pesan yang disampaikan penulis kepada kita sebagai pembaca melalui cerita. Jadi pesan apa yang akan disampaikan penulis itu kepada kita sebagai pembaca. Selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang itu adalah posisi dari seorang penulis. Posisinya apakah itu dia sebagai tokoh utama, apakah dia sebagai pencerita, apakah dia masuk ke dalam tokoh utama. Nah, di sini kita akan temukan dalam sudut pandang, yaitu posisi pengarang di dalam sebuah cerita. Yang terakhir adalah penokohan.
Penokohan itu adalah karakter dari setiap tokoh yang ada dalam sebuah cerita buku fiksi. Oke, apakah kita sudah paham semua? Baiklah, kita akan lanjut ke contoh buku fiksi. Nah, di sini ada diambil contoh buku fiksi itu adalah yang berjudul Sang Pemimpi. Di dalam novel ini, novel Sang Pemimpi ini adalah sebuah kisah persahabatan. Ini berisi kisah persahabatan yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, mereka berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Penulis menggambarkan bahwa cita-cita memang harus diwujudkan dengan tekad yang kuat. Nah, di dalam cerita ini dibahas tentang bagaimana cita-cita mereka harus diwujudkan dengan tekad yang kuat. Kemudian novel ini mengangkat betapa sulitnya mendapatkan pendidikan yang layak di tanah Belitung pada masa itu. Nah, itulah inti dari cerita Sang Pemimpi tersebut. Oke, kita akan sampai kepada pembahasan kekurangan dan kelebihan novel Sang Pemimpi. Ya, bagaimana kekurangan dan kelebihan novel Sang Pemimpi. Nah, kelebihannya di sini yang dapat diambil, pemimpi ini tentunya sangat banyak sekali. Hal ini harus terus dikembangkan dan ditularkan pada anak-anak muda. Novel ini mengangkat kisah bahwa kekurangan bukanlah suatu masalah untuk mewujudkan sebuah mimpi. Nah, jadi kalau ada misalnya kekurangan, itu bukan sebuah hambatan, bukan sebuah masalah untuk mewujudkan sebuah mimpi. Nah, kita bagaimana? Apakah kita pernah bermimpi? Apa mimpi kita ke depan? Ya, apapun mimpi kita ke depan, kita wujudkan dengan penuh perjuangan. Kita tidak boleh menyerah sampai mimpi kita tercapai. Nah, namun demikian, kita juga tidak lupa berdoa agar Tuhan yang memberkati mimpi yang kita impikan. Nah, di sini kekurangan dari novel tersebut yang terdapat dalam Sang Pemimpi ini adalah, di sini sebenarnya masih sedikit, kekurangannya hanya sedikit, sama dengan kekurangan yang ada pada novel Laskar Pelangi. Jadi sedikit saja kekurangannya, tidak banyak. Penulis seolah tidak mau memberikan waktu yang jelas sehingga para pembaca dibuat penasaran. Nah, di situ tidak dibahas pada tahun berapa Indonesia mengalami pemerintahan tersebut. Nah, seolah-olah menutupi kesalahan pada pemerintahan pada waktu itu. Nah, di sini, namun semoga dengan cerita Sang Pemimpi ini, kita bisa mengambil pelajaran yang bermakna. Baiklah, kita akan masuk ke buku non-fiksi. Nah, di buku non-fiksi ini kita ambil contoh sebagai bukunya Orang Kidal Istimewa. Nah, bagaimana orang kidal itu istimewa? Kadangkala kita merasa bahwa orang kidal itu tidak sopan, namun di sini akan dibahas dalam buku ini orang kidal itu istimewa. Nah, buku non-fiksi adalah buku yang berisi cerita yang benar-benar terjadi atau berlangsung, benar-benar terjadi, yang berlangsung pada masa itu, yang berisi tentang ilmu pengetahuan. Buku ini ditulis dengan memaparkan fakta sesuai dengan kenyataan.
Jadi buku ini berisikan tentang hal-hal yang sesuai dengan fakta dan kenyataan. Baiklah, kita akan membahas tentang unsur-unsur buku non-fiksi. Nah, buku non-fiksi ini ada beberapa unsurnya. Yang pertama, abstrak. Kemudian yang kedua, orientasi. Yang ketiga, komplikasi. 4, evaluasi. 5, resolusi. Dan terakhir adalah koda. Ini unsur-unsur ini kita akan temukan di dalam buku non-fiksi. Nah, buku non-fiksi itu seperti apa? Buku non-fiksi itu bisa berupa kamus, bisa berupa buku-buku pelajaran di sekolah, dan juga bisa berupa buku-buku literasi yang ada di pustaka. Nah, ini semuanya masuk ke dalam unsur atau buku non-fiksi. Oke, baiklah, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Kalau ada hal-hal yang kurang paham, maka kalian bisa tanyakan pada pertemuan kita berikutnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.